Halo, selamat malam saudara. Bola liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Nyanyian ex-wakil Ketua Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya menyeret puluhan nama dan tokoh nasional ke pusaran kasus korupsi MBG. Mengajukan diri sebagai justice collaborator, Sony bertekad buka-bukaan membongkar keterlibatan pihak lain yang punya peran lebih besar. Apakah mereka yang masuk daftar nyanyian Sony terlibat korupsi jatah SPPG? Belum jelas benar, masih samar. Yang jelas, sebagian tokoh sudah membantah baik terlibat mengenal maupun berhubungan dengan Sony. Sebagian juga mengaku tak punya bisnis dapur. Lalu apa dasar Sony Sonjaya menyeret puluhan tokoh ke dalam pusaran kasus MBG? Apakah Sony layak berstatus justice collaborator untuk membongkar peran pihak lain yang punya peran lebih besar? Apakah penegak hukum berani menindaklanjuti nyanyian Sony? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber di studio. Saya menyapa Krishna Murti, kuasa hukum Sony Sonjaya. Selamat malam. Malam, Mbak. Jasman Panjaitan, Kapus Penkum Kejagung 2009-2010. Selamat malam Pak Jasman. Muhammad Guntur Romli, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Pak Guntur. Kamru Samad, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Partai Gerindra. Selamat malam. Selamat malam. Irma Suryani Caniago, anggota Komisi 9 DPR, fraksi Partai Nasdem. Selamat malam, Bu Irma. Boyamin Saiman, koordinator Maki. Selamat malam, Pak Boyamin. Di studio juga hadir Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Halo Bang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dan saudara, tadi kami juga mengundang Ahmad Koirul Umam, Kepala Badan Riset dan Inovasi Strategis Partai Demokrat. Kita akan tunggu kehadirannya. Namun sebelumnya ada informasi terbaru terkait update kasus korupsi MBG. Kejagung kembali menetapkan tersangka baru. Peran tersangka baru dari pihak swasta ini adalah penyedia motor listrik yang dibeli BGN. Berikut pernyataan dari Kejagung. Bahwa setelah melalui serangkaian pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT IAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Dan saudara, sepanjang hari ini mahasiswa dari berbagai kampus menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM dan program MBG. Kita pantau demonstrasi di kawasan Sudirman. Sudah ada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo. Renata, Anda bisa laporkan bagaimana kondisi yang ada saat ini? Apakah jumlah mahasiswa yang berada di lapangan semakin banyak atau sudah ada tanda-tanda akan membubarkan diri? Baik, sayang sekali memang ini koneksi sepertinya lumayan terganggu dan saya tidak bisa mendengar suara dan pertanyaan Anda dengan baik. Namun kalau yang bisa saya gambarkan, situasi terkini di Jalan Sudirman, blokade kepolisian ini nampaknya begitu maju. Jadi mahasiswa ini sudah mulai membubarkan diri, mundur dari titik yang semula, tapi masih tetap berada di Jalan Sudirman. Nampaknya kepolisian ini juga sudah akan mulai melakukan normalisasi jalan, Mahasiswa dan juga saudara, karena kalau yang bisa kami jelaskan, kami ini merupakan jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI. Belum ada banyak kendaraan yang melalui ruas jalan ini, tetapi di ruas jalan yang mengarah ke Semanggi ini nampaknya situasi lalu lintas sudah kembali normal. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan di sini, memang saat ini juga sudah mulai membubarkan diri, dan nampaknya kalau mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan alma mater juga sudah tidak nampak hadir di sini, dan ini didominasi masa aksinya oleh warga yang berkumpul bersama-sama untuk mengutarakan pendapat dan juga tuntutan-tuntutan. Kalau yang bisa kami rangkum memang dari mahasiswa ini juga sudah menyatakan begitu ya, tuntutannya ada sekiranya 5. Yang pertama adalah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Yang ketiga,
menghentikan program makan bergizi gratis dan pembangunan koperasi desa Merah Putih. Yang keempat, menghentikan militerisme di ranah sipil. Dan yang kelima, mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak. Kalau yang kami tanyakan kepada mahasiswa, tapi memang tuntutannya ini adalah perbaikan ekonomi yang bisa nyata terlihat juga dari tuntutan bahwa yang dikritisi di poin pertama adalah pemborosan APBN. Dan tentunya juga kalau yang kita lihat sesuai dengan tema yang dibawakan juga Bola Liar pada malam ini, makan bergizi gratis ini juga menjadi salah satu bagian dari tuntutan unsur mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini meminta agar Terima kasih Renata atas laporan Anda. Kami sudah menangkap. Selamat kembali bertugas. Ada 5 tuntutan mahasiswa hari ini, mulai dari mereka meminta anggaran jangan dibuang-buang, lalu kemudian termasuk menolak program MBG untuk dilanjutkan. Jadi ini berkaitan dengan tema kita malam ini, Mas Krisna. Pak Sony mengajukan justice kolaborator. Ini bentuk dari menghindari hukuman berat atau memang MBG jadi bancakan? Saya perlu jelaskan bahwa klien saya tidak mau menghindar permasalahan hukumnya. Lalu justice collaborator ini kan juga bukan barang sesuatu yang baru. Ini kan juga sudah diatur oleh undang-undang. Artinya tinggal bagaimana kemauan daripada klien ya kan, untuk mengungkap peristiwa ini menjadi terang benderang. Lalu kita sebagai kuasa hukum mengedukasi apa sih yang didapatkan dari justice kolaborator itu. Lah kebetulan klien kami memang berkeinginan mengungkap peristiwa justice kolaborator sehingga disebutkan justice. Nah ketika saya tanya ya kan, apa sih yang menjadi pertimbangan abang ini untuk melakukan justice? Karena dia bilang saya melakukan ini atas atensi. Siapa yang mengatensi? Kan itu masalahnya. Siapa yang atensi? Coba ini ada kertas, sebutkan nama-nama itu. Ditulislah nama-nama itu. Ya kan? Ini yang melakukan atensi ke saya. Lalu ada juga yang kepala badan datang ke saya. Ya kan? Dia memberitahukan, Pak Sony, ini tolong ya titiknya di-on-kan, dibirukan. Kemudian ya kan, ini punyanya si ini, katanya klien saya, disampaikan ke saya. Oke, dia teruskan, ada juga yang datang. Nah, sebenarnya permasalahannya di sini, siapapun yang datang juga nggak masalah ketika dia minta kan itu. Karena dia datang juga bukan tong kosong. Artinya dia datang membawa sebuah persyaratan. Ya kan, persyaratan mekanismenya apa? Ada yayasan, ada itu, ada dan perlengkapannya. Sehingga bisa masuk di dalam sistem aplikasi yang dimiliki oleh MBG yang dikelola itu waktu oleh klien kami dan Kabadan, gitulah. Kemudian makanya saya bilang ini kan ada 2 klaster dulu yang harus kita jelaskan. Apa sih yang disangkakan, dituduhkan kepada klien kita? Pertama adalah pengadaan jasa, barang dan jasa, ya kan, terkait pengadaan motor, lalu iPad dan lainnya, ya kan gitu. Itu perlu kita sampaikan di sini bahwa klien saya tidak pada tupoksi itu. Klien saya kan tidak pada PPK itu. Nah lalu yang kedua yang disangkakan adalah terkait penyalahgunaan titik dapur-dapur itu. Ya kan, titik-titik dapur itu. Nah masalahnya setelah titik-titik itu diberikan, lalu kan dikelola, ya kan, ini kan klien saya adalah pemberi manfaat. Ya kan, pemberi manfaat. Lalu kan yayasan ini sebagai pengelola penerima manfaat, ya kan, yang untuk disalurkan. Kemudian setelah ini diberikan titik-titik itu, ya kan, kepada mereka, lalu apa mereka kelola, lalu ataukah mereka transaksi jual belikan. Nah ini udah bukan lagi pengawasan daripada klien saya. Nah disitulah klien saya bilang ini nggak adil. Kenapa semua dituduhkan ke saya seolah-olah saya yang membuat yayasan, saya yang menjual belikan titik. Nah kan artinya bahwa penyidikan korupsi itu kan harus dari hulu ke hilir. Nah, pertanyaan kita nggak boleh tebang pilih. Nah kalau mau buka semuanya. Pak Sony tidak mau jadi dikorbankan. Ya buka semuanya. Nah yang didapatkan ini semua. Artinya. Jadi dari jejak digital yang disampaikan oleh Pak Sony, seberapa ataupun dari catatan digital yang dimiliki oleh Pak Sony, seberapa yakin Anda dengan klien Anda ini akan membuka aktor yang lebih besar dalam kasus ini? Saya tanya, kan Bang, apa buktinya Abang kalau orang ini mengatensi Abang? Orang ini apa dan sebagainya. Semua ada di chat saya, di handphone saya yang saat ini disita oleh penyidik. Semuanya ada. Bapak ini datang, Bapak ini mintanya begini, komunikasinya begini. Semua ada di handphone itu. Makanya kemarin kami sampaikan kepada penyidik agar chat-chat itu masukkan di dalam berkas perkara
semua supaya terbongkar gitu loh. Artinya supaya Oke. tahu jelas. Nah, kalau penyidik mau tahu penyalahgunaan bagaimana jual beli titik, makanya panggil semua. Kita udah sebut. Justru kalau tidak dipanggil, ini jadi masalah. Oke, nanti saya lanjut lagi ke Anda. Saya coba ke Ibu Irma. Sempat viral nama-nama mereka yang disebutkan oleh Pak Sony katanya terlibat dalam dugaan kasus korupsi MBG. Nama Ibu Irma ada di sana. Anda merespon itu bagaimana? Benar Anda punya dapur? Ya chat aja, lihat chatnya. Ada nggak di Chat di isi- yayasan-yayasan yang dituduhkan misalnya kepada saya, lihat aja, ada nggak nama saya, kan seperti itu. DPR sebetulnya karena BG ini adalah mitra kerja ya, mitra kerja dari Komisi 9, tentu kami selalu ada komunikasi baik kepada kepala badan ya maupun beberapa elit di BGN. Tapi saya pribadi tuh kalau ngechat Pak Sony itu bisa dihitung sama jari lah ya, karena saya nggak terlalu kenal dengan beliau, ya kenal tapi tidak terlalu akrab ya, terlalu dekat gitu. Jadi kami itu di Komisi 9 hanya menyampaikan aspirasi masyarakat dan itu menjadi tugas kami. Ya, tugas kami di DPR itu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada mitra kerja untuk Oke. bisa ditindaklanjuti. Jadi Anda merasa difitnah, Ibu? Ya kalau nggak dipindah diapain lagi? Karena begini, Ah, di situ disebut di 22 kalau nggak salah ya, 26 seluruh kapoksi. Kalau kapoksi kan termasuk saya di dalamnya. Tapi ada nama saya lagi, Irma Suryani Caniago. Yang tulisannya juga salah. Saya di Komisi 6. Ada juga saya di Komisi 9. Ya untuk apa saya tanggepin? Gitu. Jadi saya berpikir bahwa kalau BGN membuka ruang kepada seluruh masyarakat Indonesia, publik untuk bisa join di MBG, ya kenapa ribut soal-soal seperti ini gitu ya. Kan kita juga tahu Polri juga punya 1.500, TNI juga punya, kemudian seluruh yayasan juga punya. Oke. Yang namanya pesantren dan lain sebagainya juga punya. Tapi masalahnya kan di titik itu, penjualan titik itu yang menjadi fokus sebetulnya. Jangan mengaburkan masalah gitu. jangan mengaburkan masalah. Jangan mengaburkan Saya nanti masalah. follow up lagi ke Bu Irma. Saya ke Pak Krisna kalau begitu. Sebenarnya nama Ibu Irma ada disebutin nggak sama Pak Sony? Saya tahu nama-nama itu, tapi saya belum mau ungkap di publik saat ini. Dari Artinya 26 bahwa- nama yang disampaikan oleh Pak Sony, ada yang sama masuk dalam daftar? Ada yang sama, ada yang salah. Oh, ada yang sama, ada yang enggak? Ada yang sama, ada yang salah. Nama Ibu Irma? Saya tidak menyebut saat ini. Kan iya, saya tidak menyebut saat ini. Tidak ada sebelah saat ini. Oke, baik. Saya ke Pak Boyamin. Ya. Anda sendiri melaporkan ada eselon 2 ya? Eselon 2, eselon 1 Ya. dapatkan punya dapur begitu. Nah, terkait dengan kasus yang ini dulu, yang ini. Pendapat Anda gimana? Kok bisa ini tiba-tiba rame nama-namanya, rame orang-orang punya nama besar begitu? Ya gampang aja, nama itu sudah sebagian dibocorkan oleh Pak Krisna ke saya. Saya akan mengawalnya. Nanti kalau tidak diproses, tidak diungkap, saya gugat pra peradilan supaya terbuka. Kan keahlian saya di situ. Saya pernah mengajukan gugatan pra peradilan itu untuk membuka transkrip orang yang melakukan korupsi sampai 400 halaman, sehingga gugatan saya tebal begini gitu. Nah, dan itu bisa diunduh di websitenya pengadilan negeri gitu, bahwa bagaimana bentuk cara saya mengungkap dengan cara-cara yang proses hukum dan tidak bisa digugat pencemaran nama baik. Karena itu memang sidang terbuka untuk umum dan dibuktikan dan saya masukkan dalam gugatan. Dan nanti kalau dari nama-nama yang ada dari Pak Sony yang melalui Pak Krisnamurti gitu, kalau tidak diungkap, tidak dipanggil, saya akan memantau dan akan saya gugat pengadilan biar kebuka. Bagaimana memastikan nama-nama yang disebutkan oleh Pak Sony jangan sampai asal tuduh atau sebenarnya memang itu benar adanya? Ya kan dasarnya dari chatting yang di handphone. Handphonenya ada di? Sudah disita oleh Kejaksaan Agung, sudah diunduh dan nanti itu kan terbuka untuk lawyernya juga. Sekarang itu lawyer kan KUHP baru lebih berperanan banyak sehingga bisa mengendorse untuk ini tidak disembunyikan dan lain sebagainya. Ya tinggal kolaborasi saya dengan Pak Krisnamurti aja dan juga sebenarnya kolaborasi juga dengan penyidik Kejaksaan Agung. Misalnya dalam pelaporan atau tambahan data motor listrik. Misalnya begitu. Itu saya kawal betul karena saya memang yang punya materinya bahwa harganya hanya 28 juta. Itu sudah termasuk
operasional, termasuk pajak, termasuk keuntungan. Tapi nyatanya dibeli atau dibayar dengan 42 juta. Nah itu kan kalau tidak diungkap, sudah saya kemarin sampaikan, awas loh ya kalau tidak diproses saya gugat pra peradilan. Alhamdulillah hari ini diproses meskipun yang dianggap pemilik, tapi yang direkturnya yang peran mulai tahun 2017 didirikan perusahaan itu belum jadikan tersangka, ya kita kawal nanti kita lihat gitu. Nah kalau yang setara eselon, istilah saya gitu. Oke, baik. Yang itu kira-kira fungsinya pengawasan. Oke, mestinya baik. dia Nanti- tidak konflik kepentingan nanti itu sekitar 20-an. saya follow Eselon up 2 abis ini. yang harusnya dia malah ngurusi yang pinggir-pinggiran segala macam, tapi malah diduga terafiliasi dengan sekitar 100-an. Gitu. Oke, baik, nanti saya lanjut lagi ke Anda. Saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, apakah 26 nama yang disampaikan oleh Pak Sony itu bisa menjadi bahan materi dijadikan oleh penyidik untuk pengembangan kasus? Maaf ya, saya mau luruskan dulu. Saya ini bukan hanya Kapuspen, mantan Kapuspen, saya direktur penyidikan. Jadi Pas ini, yuk. ini Pak Sarif, Pak Febri itu adalah tim saya waktu saya direktur penyidikan. Oke. Jadi kalau Mas melihat ini, ya kita uji dulu apa yang disampaikan oleh Pak Krishna. Ya, sebagai alasan-alasannya itu apa? Kita lihat, kita uji dulu. Loh, sebenarnya nggak perlu kan dia harus sekarang ngomong gitu. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin dia ngomong seperti itu? Kenapa dia sekarang nggak ngomong bahwa ini? Waktu dia masih di situ, kenapa dia nggak ngomong? Bahwa ini salah Pak, ini. Dia kan ahli hukum apa penegak hukum. Itu harusnya. Jadi menurut Anda motif Pak Sony apa? Hah? Jadi menurut Anda alasan Pak Sony ingin membongkar Ya. nama-nama itu apa? Enggak. Ya untuk meramaikan aja itu. Ramai-ramaikan aja. Kalau menurut Bukan saya- bukan untuk membuktikan kebenaran. Bukan, maksud saya silakan aja nanti dilihat oleh nanti akan diteliti oleh tim. Ini tim lagi berjalan, lagi berlangsung. Nanti tim yang membuka itu nanti. Dan apakah ini bisa layak dijadikan GC? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Belum tentu. Belum tentu. Tapi meski katanya ada nama besar ya. Ya. Ya artinya gini bahwa klien saya terkait menyangkut masalah gizi bukannya sekarang. Dari dia menjabat pun juga dia sudah melakukan bersih-bersih. Artinya Oke. apa? Ketika ada orang yang melakukan jual beli titik, dia mendapatkan laporan, ditindaklanjuti kok laporan itu ada di Jawa Barat ditangkap. Tapi yang sekarang memang ada nama besar. Sebagai salah satu syarat justice kolaborator itu harus menyimpan nama yang lebih Iya, besar. Dia iya. bukan tokoh utama. Iya. Nah itu disampaikan oleh Pak Krishna. Gimana Pak Jasman? Yang mana? Gimana ini yang disampaikan tadi? Anda kan mengatakan belum tentu diterima statusnya justice kolaborator dari... Maksud saya mengatakan belum tentu diterima sebagai justice kolaborator karena justice kolaborator itu secara perundang-undangan harus bukan pelaku utama. Nah, pertanyaannya sekarang buktikan aja bahwa dia bukan pelaku utama. Udah, nggak ada masalah. Oke, baik. Coba saya ke Bang Rey. Melihat kasus ini, Pak Sony mau buka-bukaan. Apa yang Anda highlight dari kasus ini? Menurut saya bagus. Bagus. Itu harus dilakukan kan. Karena sejak dari awal kan saya kira seminggu yang lalu ya kita di sini saya menyampaikan bahwa kalau dilihat polanya ini pola yang dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan orang melakukan tindak pidana. Karena ada pengawasan, uang begitu besar, aturan hukum tidak jelas mengatur BGN dan seterusnya gitu. Nah bahwa 3 orang ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka menurut saya gitu ya. Ya mereka kan istilah saya korban juga dari sistem yang dibuat sedemikian rupa ini gitu. Iya. Nah korban dari siapa? Nah inilah salah satunya kan. Itu satu tuh. Nah yang kedua kalau kita review lagi nih ya hasil dari investigasi katakanlah atau survei yang dilakukan oleh ICW kan. Kan yang banyak sekali mendapatkan kebagian titik SPPG itu kan banyak yang berhubungan dengan partai politik. Entah itu anggota dewan, entah itu anggota pengurus partai ini dan seterusnya dan sebagainya gitu. Nah kalau lagi-lagi ya kalau misalnya dilakukan secara objektif, tentu saja pertanyaannya adalah kenapa begitu banyak kepada para politisi nih? Itu kan pertanyaannya tuh, baik di tingkat lokal, ya khususnya ya di tingkat lokal tuh maupun mungkin nama-nama yang disebutkan gitu. Nah bagi saya persoalannya bukan pada aspek Pak Sony mau justice kolaborator ya, tetapi mungkinkah itu akan berlanjut? Itu mungkin pertanyaannya kan gitu. Anda menyaksikan Kejagung? Bukan Kejagung sih, tapi kalau dilihat dari kultur pemberantasan korupsi kita belum sejauh itu.
kan di KPK mungkin. Jadi Anda setuju disampaikan Pak Jasman tadi ini cuma rame-rame doang? Bukan soal rame-rame. Apa? Jadi yang saya mau katakan begini, boleh jadi banyak orang yang sebetulnya ingin menjadi justice kolaborator. Tapi mereka mungkin juga melihat bahwa kultur penegakan hukum kita belum sampai ke arah sana. Umumnya itu 1-2 orang ditangkap selesai gitu. Nah yang 1-2 orang ini ditangkap kemudian menyeret 6 orang lain, ya orang gak terlalu peduli lagi gitu loh. Nah makanya ini penting memang kita kawal bersama-sama. Kalau ini kejadian, bagus nih. Sebab kalau kita review nih, yang bahkan justice kolaborator di KPK sekalipun, saya kira hanya 2-3 kasus yang berlanjut. Di luar itu relatif nggak berjalan. Salah satunya adalah. Jadi kita mungkin berikutnya nanti akan membahas apakah Sony memenuhi syarat sebagai justice kolaborator. Nanti dijawab, kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar.